Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu matihaja biwujudil Mustafa man wali ahlil kauni usun wa sururun qad tajadar. Allah ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala wa fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada malam Jumat sekarang kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama kenikmatan iman dan Islam, bahkan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di dalam merayakan menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi Yabana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amaliah kita semua dengan hadirnya di acara ini di masjid menjadi tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan kita tersanjung kepada Nabiullah, Habibullah, Rasulullah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua di akhir hayat kita di yaumul akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara menjambut hari kelahiran Rasul ini menjadi sebuah momen bagi kita, lapangan ibadah bagi kita untuk memperjelas rasa kerinduan kita kepada Rasulullah. Karena hati kita walaupun tidak sejaman dengan Kanjeng Rasul,
Tapi anehnya ada rasa kangen. Ada rasa kangen, ada rindu kepada Rasulullah. Karena apa? Karena ditunjang dengan dasar keimanan dan ketakwaan, mengaku bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi kita semua. Khatimin nabiyina, Nabi yang terakhir. Bahkan sekarang, untuk acara sekarang kita membahas sedikit dari kisah-kisah Nabi. Sedikit dari kisah-kisah Nabi di dalam tasyakur binikmat. Dengan adanya dihadirkan, masih dapat kita dikasih umur sama Allah. Masih kita diberi kenikmatan sama Allah untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah. Karena di dalam hari kelahiran Rasulullah itu beda sama hari kelahiran kita. Ya jelas beda. Karena dilahirkan Nabi, sosok Nabi yang diagungkan oleh Allah. Di waktu Rasulullah menjelang dilahirkan, makhluk-makhluk termasuk burung-burung itu tertera di kitab Al-Barjanji malam pada berkicau. Jadi kan kebiasaan burung malam diam, kita kan tidur. Ini burung semuanya yang hadir di muka dunia ini pada berkicau, memperlihatkan kerinduannya, melihatkan rasa gembiranya kepada Allah. Karena mau diturunkan Nabi yang terakhir. Bahkan cahaya kilat pada bersemburan. Kilat-kilat cahaya-cahaya itu pada bersemburan. Dengan keagungan Rasulullah dilahirkan. Bahkan api yang namanya api sesembahan umat Majusi padam pada waktu itu. Kalau kita dilahirkan paling juga hujan angin kita yang gitu. Tapi kelahiran Nabi itu lain daripada yang lain. Ya. Bahkan nabi-nabi yang terakhir, nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, dengan keagungan umat akhir zaman ini, sehingga mereka ingin dijadikan umat Rasulullah, sosok Nabi. Bahkan Nabi kakaknya Nabi Muhammad kalau kakak. Tapi pingin dia menjadikan umat Rasulullah. Kita alhamdulillah tidak minta-minta sama Allah, tapi kita dijadikan umat Rasulullah. Kenapa? Sebagian ada yang mengatakan di hadis-hadis atau Al-Quran, di Al-Quran atau di hadis keterangan. Karena umat Rasulullah walaupun dosanya banyak sebagian banyak, bagaikan budak lautan, andai kata bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, insya Allah akan mengampuninya. Itu kelebihan umat. Adapun umat yang lain nggak ada ampunan. Kalau dosanya udah ada langsung ditenggelamkan, langsung digilas, langsung dibanjiri. Umat Rasul enggak. Itu keagungan umat Rasul. Bahkan mencutat salah satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Ini asbabun nuzulnya. Ayat ini diturunkan sama Allah ketika ada seorang hamba Allah, sahabat Rasulullah terdekat yang bernama Syauban. Syauban itu pendamping Rasulullah, pendampingnya, pembantunya Rasulullah. Ya dia sahabat karena ada di zaman Rasulullah. Statusnya Syauban itu sahabat. Ditakdirkan oleh Allah, di hatinya itu selalu merindukan kepada Rasulullah.
Kalau Sauban tidak ketemu sama Rasulullah, mereka hatinya tidak kuat. Kalau makan bisa nahannya, minum bisa nahannya. Kalau enggak ketemu sama Rasulullah, hatinya itu enggak kuat. Udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, enggak ketemu sama Rasulullah. Yang tadi badannya gemuk jadi kurus, mukanya jadi keriput, bagaikan seperti wanita atau perjaka yang lagi jatuh cinta. Mungkin ya gitu. Kalau enggak ketemu sama pacar, bingung, mungkin jadi sakit gitu ya, mungkin sakit karena dia yang didamba-dambakan, dia yang dipoya-poya, lantas enggak ketemu gitunya, jadi sakit. Suatu waktu Rasul datang kemana? Melihat Sauban seperti itu, Rasul bertanya, "Wahai Sauban, ada apa ya Rasulullah? Kenapa badanmu jadi kurus? Kenapa mukamu jadi kering kerontang gitu, pucat? Seperti habis nangis pucat." Kata Sauban, "Ya Rasulullah, badan aku tidak sakit, bahkan badan pun aku tidak merasa sakit. Tapi hati ini seperti sakit." Kenapa hatimu seperti sakit, Sauban? Karena aku tidak tahan kalau tidak ketemu sama Rasul. Ya. Aku tidak tahan kalau tidak jumpa sama Rasul. Kata Rasulullah, kata Allah, langsung diturunkan ayat ini. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika malladzina an'ama. Ini kalau di bahasa bilaghah min dikri juzwa iradatil kul. Jadi ini maksudnya buat Sauban, tapi umumnya buat semua umat Rasul. Wa may yuti, barang siapa orang yang taat kepada Allah, barang siapa orang yang taat kepada Rasulullah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka orang tersebut insyaallah di akhiratnya baris dikumpulkan. Kata Sauban, gimana aku di dunia pun enggak kuat kalau enggak ketemu Rasulullah, apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat aku, andai kata aku masuk surga, mungkin makomku jauh sama makom Rasul. Karena Rasul sebagai Nabiullah, Habibullah, kekasih Allah, sedangkan aku mungkin walaupun andai kata Rasul, teman-temannya ya Rasul ya Nabi yang terdahulu, sedangkan aku mungkin nggak bisa bersama Rasul, maka aku nggak kuat. Walaupun aku masuk surga, tapi pasti aku nggak bakal kuat, nggak ketemu sama Rasulullah. Coba orang lain seperti itu. Walaupun aku masuk surga, kata Sauban, andai kata karena makom aku jauh dengan makom Rasul, pasti aku jarang ketemu, mungkin gak ketemu. Nikmat surga aku tidak akan rasakan kalau tidak melihat Rasulullah. Wah, itu orang, wah gak ada mungkin kalau zaman sekarang seperti itu. Kalau kita kehilangan istri bisa nikah lagi, benar tak? Kalau kehilangan Rasul, gak ketemu sama Rasul, gimana nanti jadinya? Saking cinta-cinta sama Rasul, kan. Sebentar ya, adzan dulu. Teruskan. Andai kata Rasul di sawarga, banyak temannya para nabi, para rasul, orang-orang yang iman, yang diterima iman sama Allah. Aku masuk surga, Rasul ke surga, kalau enggak ketemu
Aku tidak ada apa-apanya mungkin kenikmatan surga kalau dibandingkan dengan melihat Rasulullah. Andai kata aku di neraka pasti aku nggak bakal ketemu sama sekali, kata Sauban. Maka Allah langsung menurunkan ayat ini. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Bagi orang yang mentaati Allah, bagi orang yang mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama, beserta orang-orang yang mendapat kenikmatan. Siapa? Para nabi terdahulu, beserta orang-orang yang mendapat kenikmatan, para rasul, para salihin dan para syuhada. Ini jawabannya. Tapi tetap makom kita sesuai dengan apa? Dengan tingkatan ibadah kita. Contoh, kita di akhirat bakal ketemu sama Allah. Tapi ketemu kita sama Allah tidak seperti terus-terusan. Ketemu bisa tergantung nilai ibadah kita. Tergantung nilai ibadah kita. Ada ketemu sama Allah dikasih jatah setahun sekali. Kalau ibadahnya, tingkatan ibadahnya mungkin yang dilihat. Ada ketemu dengan Allah sebulan sekali. Tergantung nilai tingkat ibadahnya. Sama dengan Rasulullah. Kita ketemu sama Rasulullah mungkin tergantung nilai ibadah kita masing-masing. Mungkin kita ketemu sama Rasulullah ada yang sebulan sekali kalau ibadahnya benar-benar. Mungkin ada yang 2 bulan sekali sama Rasul. Mungkin ada yang 1 tahun sekali sama Rasul. Bahkan disebutkan di dalam kitab Berjanji, orang yang terdekat sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyid Abu Bakar, aku belum pernah melihat sebenarnya gimana Nabi kecuali bayangan Nabi. Aku belum pernah melihat Nabi sebenar-benarnya Nabi kecuali bayangannya yang aku lihat. Karena apa? Nabi dibuatnya dari nur Allah. Dan Rasulullah itu tidak ada bayangan. Beda sama kita. Rasul itu tidak ada bayangan seperti kita. Kalau kita di waktu tengah hari pasti ada bayang-bayang kita. Rasul nggak ada bayangan. Rasul nggak ada bayangannya. Kenapa Rasul nggak ada bayangannya? Tidak ridho Allah kalau Rasul punya bayangan, Allah sendiri tidak ridho bayangannya terinjak-injak. Ya karim. Agungnya Kanjeng Rasul. Hebatnya Kanjeng Rasul dihebatkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dibedain sama kita. Ya. Andai kata kepanasan, enggak selalu menaunginya Rasul. Di sungai Sis aja, di lembah Sis aja, waktu ditahan Kanjeng Rasulullah sama orang-orang Quraisy, Rasul enggak kepanasan, walaupun daerah panas. Karena Rasul dimasuk sama Allah. Minan nabiyyin, insya Allah kita disatukan dengan para nabi, tapi enggak seperti dibayangkan kita disatukan seperti kita gini tiap hari bisa ketemu gitu. Tergantung amal ibadah kita. Wasidikin, dan orang-orang yang mencintai kebenaran. Siapa? Sahabat yang 4 mungkin. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu orang-orang yang mencintai akan kebenaran, bahkan mencintai Rasulullah sekaligus. Wasyuhada, dan orang-orang yang selalu berperang di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Konon kabarnya ada sosok 2 Rabi'ah. Itu mungkin di zaman Atba'ut Tabi'in. Di zaman At-Taba'ut Tabi'in, itu pengikut-pengikut para nabi. Itu di sejarah. Ada 2 wali wanita yang termasuk.
Satu Rabi'atu Ad-Dawiyah, itu yang termasuk as-sholihin, ya. Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang istri yang ibadahnya, keimanannya udah mencapai keimanan musyahadah, mungkin keimanan. Jadi tiap waktu itu selalu ingat Allah, dan tiap waktu itu selalu beribadah terus. Sampai-sampai dikabarkan ibadah baca Qur'annya Rabi'atu Ad-Dawiyah sehari itu mencapai 2 kali tamatan. Coba bayangkan. Mustahil? Enggak mustahil. Karena Qur'annya udah ada di dalam hati. Qur'annya udah ditaruh. Kalau kita sehari berapa juz? Kadang-kadang subuh 1 juz. Kadang-kadang 1 lembar. Kadang-kadang semaunya aja. Mereka mah makanan ibadah baca Quran itu seperti makanan sehari-hari. Ya. Sehingga Rabi'atu Ad-Dawiyah waktu di Pinang, ada yang meminang. Di Rabi'atu Ad-Dawiyah itu seorang amat. Gitunya. Dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar. Lantas banyak orang-orang yang berguru ke sana, terutama kaum-kaum istri. Rabi'atu Ad-Dawiyah ada yang minang. Saking cintanya sama Allah, kalau zaman sekarang mah pasti dikatakan kurang beres, nggak waras itu orang. Ada yang minang, nggak tanggung-tanggung dipinangnya gitu, oleh seorang ulama. Lantas bertanya, kamu pingin ngawini saya karena apanya? Kata Rabi'atu Ad-Dawiyah, saking cintanya kepada Allah. Tertarik sama apanya kamu mau minang saya? Kalau istri kita yang jadi istri kita waktu pacaran pernah bicara gitu enggak? Kalau kita mau dikawin, istri kita lantas bertanya, kamu minang saya tertarik apa-apanya? Ama apanya? Mungkin gitu. Ya, mungkin banyak yang diceritakan. Kita minang karena kita merasa cocok gitu ya. Kalau saya Rabi'atu Ad-Dawiyah begitu, aku terpesona karena melihat mata Ad-Dawiyah. Oh gitu, ya. Tunggu aja di rumah. Nanti ada jawabannya. Nanti ada jawabannya. Rabi'atu Ad-Dawiyah masuk ke kamar sembahyang, lantas matanya dicongkel sendiri. Coba. Dicongkel karena dia berpendapat kalau aku punya suami maka mungkin aku bakal jauh dari Allah. Astagfirullahaladzim. Congkel matanya dikirimkan. Saking takut menjauhkan diri rasanya daripada Allah. Kalau sekarang istri gitu, oh gila itu mah orang. Pasti gila istri gitu, enggak waras istri gitu. Karena dia berpendapat, aku kalau punya suami, mungkin aku perasaan aku diriku bakal jauh dari Allah, menjadi penghalang. Itu masyhurnya Syekh Rabi'atu. Ada satu di Rabi'atu Ad-Dharani. Itu di dalam sejarah. Rabi'atu Ad-Dharani mah istri kaya, janda kaya, cantik lagi. Rabi'atu Ad-Dharani istri cantik, kaya, janda lagi. Kalau kita lihat itu laki-laki ada malek mungkin gitu ya, ini mah kaya, coba soleh, coba cantik, karena kadang-kadang istri kita kalau dekatan pasti cemburu, wah awas pak, itu awas kan, itu pasti gitu ya. Oh kita mau juga jadi neleng, kita lihatnya juga. Nah. Pilih Rabi'atu Ad-Dharani itu mencari laki-laki enggak yang gagah-gagah benar. Ditilai keilmuannya. Karena apa? Harta saya sedikit banyak, kata Rabi'atu Ad-Dawiyah, siapa yang bisa menangkorupkan, memanfaatkan rezeki saya di jalan Allah? Siapa yang bisa menasarufkan, memanfaatkan rezeki saya di jalan Allah? Gitu. Jadi supaya dihabiskan rezekinya dipakai di jalan Allah. Di Puri ada mungkin yang gitu.
Jadi mohon dihabiskan oleh suaminya yang soleh, rezekinya dihabiskan untuk dipakai di jalan Allah. Ada enggak istri kita yang gitu? Pak, nih gelang saya jual buat ke masjid. Nih Pak, sumber saya jual buat beli apa? Buat ke masjid. Ada enggak? Enggak nyampe rasa. Istri saya juga enggak gitu. Paling harus kita, wah ini buat mama Wela, paling gitu. Ini Pak buat mama Wela, ya kurang rek sumbangan jadi buat mama atau terjadi saya lebih adaroni mas sampai gitu. Gimana rezeki saya habis dipakai di jalan Allah. Gitu. Itu sosok istri yang salehah. Ada sebuah cerita. Ini Engkut mengangkat karena ini hari kelahiran Rasul, kita bicara keagungan Rasul. Dikala Rasul penuh dengan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy, terutama dari Abu Jahal, Abu Sufyan. Itu orang-orang gegeden Quraisy yang sangat benci sama Rasul. Kan dakwah Kanjeng Rasul nggak tertahan, merejel terus, orang-orang pada masuk Islam terus banyak. Adapun orang-orang Quraisy nggak mau Rasul seperti itu. Gimana caranya Rasul dibunuh? Nggak bisa, karena sekarang udah banyak pengikutnya. Gimana cara-cara yang halus untuk menggagalkan dakwah Rasul? Dulu kan waktu dulu di zaman dulu itu zaman syair. Zaman syair lagu. Pujangga yang bikin syair lagu. Ada seorang yang ahli syair, bait syair. Namanya Hasan bin Tabib. Hasan bin Tabib itu jago bikin syairnya. Kalau istri kita mau minang istri, enggak dengan uang. Habib bin Talib, enggak dengan uang. Cukup dengan syairnya. Kita ditolak sama istri. Datang ke Habib, ke Hasan bin Tabib. Dibikin syair. Istrinya yang tadinya enggak mau jadi mau dengar syair mereka. Saking hebat-hebatnya syairan-syairan Hasan. Saking hebatnya itu syair-syairan Hasan. Sampai mau. Istri yang mana yang enggak tertarik dengan syairan Habib. Gitu. Sekarang kata Abu Jahal, kata Abu Sufyan, udah Hasan bin Tabib panggil ke sini buat syair untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Supaya umat di Madinah enggak mau masuk Islam. Panggil Habib bin Hasan bin Tabib. Waktu dipanggil ke tempat waktu syai, waktu tawaf. Karena kalau mau ke dari dulu tawaf itu kalau mau masuk ke Mekah harus tawaf dulu. Tawaf. Tunggu di sini, kamu biasa dibayar kalau bikin syair untuk menghancurkan orang lain itu berapa? Mungkin 10 dinar, 100 dinar. Biasanya itu 100 dinar, itu 100 juta. Buat syair orang itu pasti pada benci sama orang itu. Kalau udah dibikinkan syair sama Hasan. Aku bayar 2 kali lipat. Kalau kita 200 juta. Bikin syair sebagus-bagusnya supaya orang Madinah enggak mau, orang Mekah enggak mau masuk Islam. Nih, aku bayar 200 dinar, 200 juta. Ini DP-nya 100 juta. Nanti Muhammad lewat ke sini. Ditunggu, kemudian datang Rasulullah. Rasulullah datang. Dilihatnya itu sama Hasan. Kakinya dilihatnya, sampai dari kaki, jalannya dilihatnya, mukanya dilihatnya. Udah lewat. Belum puas, nanti lewat lagi. Dilihat
dilihat terus. Udah beres, nulis saya. Gimana Hasan? Sanggup enggak? Bisa enggak? Hasan ngambil uang yang 100 juta kalau sekarang 100 dinar. Nih aku kembalikan uang. Kenapa Hasan membalikan uang? Aku enggak sanggup. Lihat jalannya Rasul juga, aku serasa melihat untaian mutiara yang sedang berjalan. Coba, lihatnya jalan. Aku lihat jalan Rasulullah seperti melihat untaian mutiara yang lagi berjalan. Kok kenapa gitu? Enggak sanggup Pak. Aku melihat berjalannya Rasulullah itu enteng kelihatannya. Jadi seperti kita turun dari tanjakan, enteng Rasulullah jalannya. Kalau kita jalan suka merhatikan jalan kita enggak? Wah, enggak kita masih enak kalau gitu jalan tadi atur-atur gitunya. Kita masih enaknya jalan. Uma orang gitu uma orang mau diatur-atur jalan kaki lopang, nu penting mah nyampe we urang mah gitu Pak. Ya. Rasul lihat jalannya juga orang terpesona. Lihat jalan Rasul. Enggak terlalu dangang, enggak terlalu nunduk, enak. Gitunya. Kalau lihat sekarang mungkin Pragawati suka digitu-gituin. Rasul tapi tanpa dibuat-buat. Ya. Tanpa dibuat-buat. Lihat jalannya juga udah terpesona. Lihat kaya tubuh Rasulullah tubuh Muhammad kaya tidak dibuat sama daging dan tulang, seperti untaian mutiara, gulungan mutiara Rasulullah. Karena kenapa? Kan Rasulullah dibikin ruhnya juga dari ruh Allah, beda sama Nabi yang lain, beda apalagi sama kita pasti beda jauh. Jadi aku melihat badannya juga kayak nggak dibuat dari daging dan tulang, seperti untaian mutiara. Apalagi aku lihat matanya Rasul. Aku tidak mau melihat mata, apalagi bertatapan aku tidak akan. Karena apa? Aku takut buta dengan menatapnya. Cahaya sinar matanya Rasul. Itu beda-bedanya Rasul. Beda Rasul sama kita, beda bisa. Lantas gimana? Aku enggak sanggup. Justru itu kebenaran dari orang itu. Maka dia masuk Islam langsung. Malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jadi orang yang mencintai sama Rasulullah itu harus bagaimana? Supaya kita nanti bersama-sama Nabi bisa melihat Nabi walaupun waktunya enggak tiap hari, walaupun waktunya setahun sekali, ya kita harus benar-benar mentaati aturan Allah, harus benar-benar menjalankan aturan Allah. Aturan yang mana? Ya itu yang tertera udah jelas, aturan yang diwajibkan Allah, aturan yang dilarang sama Allah, dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau pingin kita disatukan, bisa bertemu nanti sama Rasulullah di akhirat. Maka kita piara yang wajibnya ya sembahyang, harus benar-benar sembahyang. Emang saya belum benar sembahyang. Cuman tiap hari terus belajar sampai merasa marah sama diri sendiri. Sempat bapak-bapak atau marah sama diri sendiri, sempat enggak? Sholat enggak benar-benar, pernah marah sama diri enggak? Dongol. Kenapa sholatnya enggak benar-benar? Kenapa sholatnya enggak benar-benar? Terus tiap hari gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Kenapa ibadah enggak benar-benar? Udah di ilmuwan enggak benar, apalagi enggak pakai ilmu. Nah, modal utama itu keimanan kita harus benar-benar dijaga. Kalau kita ingin bersama-sama para nabi, ingin kita melihat nabi, ya.
Ketakwaan kita harus benar-benar dijaga supaya ketakwaan kita, amal ibadah kita enggak sia-sia. Salat, contoh, salat enggak khusyuk, dosa enggak? Salat kita enggak khusyuk, dosa enggak? Ya pasti dosa. Kalau enggak khusyuk. Cuman dosanya enggak dosa hati kita. Dosa hati kita, waktu sujud kita. Waktu sujud, itu sujud teh amalan sholat. Kesana dulu ya sebentar ya. Waktu sujud itu amalan sholat yang sangat diperhatikan sama Allah. Amalan sholat waktu sujud, amalan yang sangat diperhatikan amal. Andai kata di waktu sujud kita ingat yang duniawi, nggak ingat sama Allah, waktu sujud ingat yang lain, nggak ingat sama Allah, maka dosa tersebut, dosa kita, dosa hati tersebut, andai kata dibagikan buat manusia sedunia ini, nggak bakal tertampung dosa tersebut. Ya. Dosa nggak khusyuk waktu sujud, kalau dibagikan manusia sedunia nggak bakal tertampung itu dosa. Ya Allah, ya Rabbi. Nyampe gitu kita. Menunjukkan kita rasa cinta kepada Rasulullah itu satu, banyak menyebut-nyebutnya Rasulullah seperti tadi. Asraqal badru alaina fantafa minhul wadai. Gitu. Salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, salam ya Allah. Itu di majelis. Maka majelis ini bakal terjadi. Mungkin doa kita diijabah sama Allah, mungkin dosa kita diampuni sama Allah dengan banyak menyebut-nyebut nama Rasul. Karena ada sebuah hadis, man haba saya pakasural. Barang siapa mencintai sesuatu, pasti orang tersebut bakal banyak menuturnya atau menyebut-nyebutnya nama Rasulullah. Dengan memperbanyak sholawat. Kalau orang memperbanyak sholawat ingin kaya, itu salah. Itu salah kaprah. Ada orang baca sholawat ingin kaya, itu salah kaprah. Ya. Sholawat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Satu, dengan lisan, banyak sholawat. Kedua, dengan apa? Dengan amal, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mana contohnya sunnah Rasulullah? Salat ba'da, salat qabla, terus sebagian salat duha, tahajud. Ya diwajibkan tahajud, mah ya jadi sunnah kita. Bagi Rasul diwajibkan tahajud. Untung bagi kita enggak diwajibkan. Kalau tahajud diwajibkan, ya yang paling banyak enggak sholat tahajud pasti malam. Kalau Rasul bukan tahajud jadi wajib. Jadi buat umat mah, sholat umat Rasul mah, ya sholatnya 5 waktu. Tapi buat Rasul mah jadi 6 waktu. Itu bedanya kita sama Rasulullah. Tadi dalam pengajian ini mengagung-agungkan sosok perjalanan Kanjeng Rasul waktu dakwah. Karena memperlihatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperlihatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dengan mengadakan acara mauludan, diisi dengan pengajian. Mauludan mah nggak ada apa-apanya, tapi ngajinya memperingati mauludan. Mauludan udah jadi ibadah, dikaji di dalam maulud, di dalam acara maulud diisi dengan pengajian. Itu lebih baik. Man syairillah bahwa taqwal qulub. Mungkin kalau nggak ada salah itu, kalau nggak lupa. Barang siapa yang mengagungkan syiar, barang siapa yang mengagungkan syiar agama, mana syiar agama? Mungkin ini mauludan sebagai syiar agama. Salat berjamaah syiar agama, diagungkan, dikerjain, diagungkan, didawamkan, itu syiar sebagian tanda-tanda ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
dalam mengisi acara Mauludan ini itu ada Ustad sanes ku Ustad tadi itu aya Ustad untan ya. Untan bisa lah. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya hadir di acara Mauludan ini menjadikan momen bertambahnya keimanan kepada Allah. Menjadikan momen banyak amalnya kepada Allah. Menjadikan tempat diampuni dosa kita sama Allah. Menjadikan tempat mudah-mudahan kita mendapat syafaat jaga di yaumul qiyamah sehingga kita dapat bertemu dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.